Peh abot bolo. Saya kira nih kemarin RK Suswono dan tim sesnya maksa pungutan suara ulang atau pemilu 2 putaran. Saya kira kemarin dia menang minimal di 2 kota lah. Alah ternyata enggak. RK Suswono itu kalah di setiap kota di Jakarta dan hanya menang di 2 kecamatan. Nah, kalau modalnya cuma 2 kecamatan, ini kan kocak ya. Lucu kalau tim ses dari RK Suswono maksa KPU untuk mengadakan pemilu pemungutan suara ulang atau bahkan 2 putaran. Ini kocak ini. Cuma menang di 2 kecamatan tapi aneh-aneh mintanya. Yap, seperti yang kita lihat, semakin tidak ada rasa malu dari kelompoknya Ridwan Kamil. Mungkin ini adalah ajaran murni dari Mulyono. Masih berharap 2 putaran, bahkan menuding kubu Pak Pram dan juga Bang Rano Karno melakukan sebuah kecurangan. Tetapi faktanya di lapangan yang melakukan kecurangan itu adalah pasangan Ridwan Kamil dan juga Suswono. Nah pada akhirnya lagi dan lagi Ridwan Kamil dan juga kelompoknya ini jadi bahan tertawaan para netizen. Nah sahabat-sahabat, untuk itu tanpa berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita simak videonya dan bagaimana sindiran-sindiran netizen ini dan juga komentar Mbak Novi yang saya kira cukup menohok dan menghibur. Aduh, nggak ada yang ngoblos, nggak ada pemilu ulang, segala timnya nggak mau tanda tangan. Emang masyarakat Jakarta kerjanya nyoblos doang. Nanti kalah lagi, nyoblos lagi, kalah lagi, nyoblos lagi. Sampai kapan? Koleksi diri. Berarti nggak percaya sama RK, percaya sama Damon Anum, sama Rano Karno. Gitu. Harus berjiwa satria. Jangan egois. Kalah kalah aja udah. Fine. Itu juga kalau menang diam. Salam NKRI. Kubu dari paslon 01 Ridwan Kamil Suswono hingga detik ini belum bisa menerima kekalahannya. Mereka terus menarasikan, melakukan penggiringan opini, memframing seolah-olah akan terjadi 2 putaran. Bahkan Riza Patria sendiri menuduh bahwa sudah terjadi 3 kecurangan yang dilakukan oleh paslon 03. Pertama, masalah sembako gratis, pembagian sembako bansos gratis. Yang kedua, adanya money politik, dan yang ketiga adanya surat suara yang sudah dicoblos. Bang Riza Patria, bukannya justru sebaliknya, semua itu dilakukan oleh pihaknya Ridwan Kamil Suswono gitu loh. Karena apa? Gitu ya. Logika yang paling simple banget nih menurut gua, kekuatan logistik yang paling gede ada di siapa? Hah? Di Mas Pram Bang Dul atau di Ridwan Kamil yang didukung oleh Kim Plus 12 partai. Sementara Bang Patria sendiri tahu dong, Mas Pram Bang Dul itu didukung oleh berapa partai, dan bukan partai besar, bukan partai-partai berduit. Seperti Ridwan Kamil Suswono, ada Golkar, ada Nasdem, ada Gerindra, dan yang lain-lainnya, ada Demokrat juga gitu loh. Partai-partai yang kita tahu kekuatan logistiknya seperti apa. Mungkin nggak Mas Pram Bang Dul bisa melakukan itu dengan logistik yang terbatas? Coba dong berpikirnya sedikit realistis. Lalu sebenarnya harusnya Bang Riza dan kubu dari Ridwan Kamil Suswono itu menyadari kekalahan kalian itu karena apa? Menurut gue secara pribadi, kekalahan kalian bukan karena kecurangan, tapi karena ulah kalian sendiri, di mana mesin partai kalian Kim Plusnya sendiri pun tidak berjalan dengan baik. Contoh, ketika kampanye akbar Ridwan Kamil, tidak ada satupun ketua umum partai yang muncul. Bahkan elit partainya dari Nasdem dan PKB pun tidak ada yang datang. Terus Jokowi yang digadang-gadang, ya di endorse, juga nggak hadir. Itu kan udah jelas nggak solid. Bahkan Mardani Alisera pun mengakui bahwa menurut dia
Kimplesnya sendiri berjalan tidak optimal. Itu loh faktornya. Ditambah lagi program-program Ridwan Kamil yang imajinasi doang, yang nggak masuk logika dan nalar. Di detik-detik terakhir, Ridwan Kamil Suswono menghina Rasulullah, menghina para janda. Dan yang lebih parahnya, ketika Bahlil dan Ara berstatement merendahkan Pak Anies Rashid Baswedan, yang akhirnya anak-anak Abah merasa tertantang, nggak terima atas penghinaan yang sudah dilakukan oleh Bahlil dan Ara. Itu loh penyebab suara Ridwan Kamil Suswono kalah. Jadi udahlah, terima aja kekalahannya. Jangan terus-menerus melakukan penggiringan-penggiringan opini, ya, seolah-olah akan terjadi 2 putaran. Gue tahu kok tujuannya dengan penggiringan opini ini, dengan narasi adanya kecurangan, ujung-ujungnya nanti KPUD jadi 2 putaran. Nih ya, gue kasih tahu, gue dapat berita di mana paslon 01 Ridwan Kamil Suswono ditagih janji 10 jutanya yang menyayembarakan jika warga menemukan kecurangan, dilaporkan kecurangan saat pilkada. Lalu ada beberapa warga yang yang melaporkan, memberikan bukti kecurangan tersebut. Dan yang gue nggak habis pikir diri, kali ini gue mau ketawa ya. Warga yang memberikan bukti kecurangan itu yang dilaporkan adalah Ridwan Kamil Suswono sendiri. Yang artinya kecurangan itu terjadi di kubu Ridwan Kamil Suswono, bukan Mas Pram Bangdul. Udahlah, nggak usah melakukan penggiringan opini. Lebih baik terima dengan ikhlas kekalahannya, ya. Jangan so merasa mentang-mentang didukung presiden, didukung mantan-mantan presiden, didukung wakil presiden, didukung oleh lebih dari 10 partai besar, didukung oleh aparatur negara. Jadi jumawa, nggak usah lah, ya. Sadar diri, tahu porsi. Salam NKRI. Yap, itulah berbagai komentar dari netizen maupun ada Mbak Novi terkait dengan apa yang menjadi keinginan kelompok dari Ridwan Kamil, yaitu menginginkan 2 putaran dan juga agar kecurangan-kecurangan bisa ditemukan, dan dari kubu Ridwan Kamil ini akan memberikan hadiah sampai 10 juta siapapun yang menemukan kecurangan tersebut. Tapi nasnya kecurangan yang ditemukan adalah kecurangan dari kubunya sendiri. Dan saya kira ini adalah hal yang sangat memalukan. Aduh, sudah kalah merasa dicurangi, tetapi yang melakukan kecurangan adalah kubunya sendiri. Beginilah modelan kelompok yang haus terhadap kekuasaan. Tentu dengan cara apapun pasti akan diusahakan, bahkan menghalalkan segala cara bagaimana agar kekuasaan itu bisa direbut. Tetapi lagi dan lagi, selama warga DKJ masih bisa mengawal dengan baik, selama para netizen masih bisa mengawal dengan baik, maka apa yang menjadi kelakuan dari kelompok yang rakus terhadap kekuasaan ini betul-betul pergerakannya sangat sempit dan sangat mustahil akan melakukan sebuah kecurangan. Nah, sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton, dan semoga apa yang saya bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.